Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Lindong jelas menyadari kekuatan Nirvana Demon Flame. Ini adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh para ahli yang telah melangkah ke 3 tahap Yuan Nirvana. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang cukup ampuh. Tentu saja, semua orang menyadari kekuatan api iblis Nirwana. Namun, semua orang yang mengalami kesengsaraan memandangnya sebagai pemandangan yang menyakitkan, dan mereka semua memohon agar hal ini dihilangkan dengan sekuat tenaga. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan atau ambisi liar untuk berpikir untuk menundukkan api iblis Nirwana seperti yang dilakukan Lindong. Linding jelas merupakan seseorang yang melakukan sesuatu dengan tegas dan tegas. Setelah mengambil keputusan, dia berhenti menunda lebih lama lagi. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan Yuan serta energi mentalnya yang agung tampaknya telah diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit Nirvana Demon Flame. Setelah itu, apinya berkumpul menuju suatu tempat tertentu seolah-olah sedang dikejar kambing. Pada saat ini, api iblis Nirwana berwarna hitam menyala dengan ganas. Namun, hal yang awalnya mampu membuat banyak orang yang mengalami kesengsaraan merasa takut, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Ini karena energi mental dan kekuatan Yuan Lindong telah dengan kuat membungkusnya. Terlepas dari bagaimana ia memancarkan kekuatan pencairan, ia masih tidak dapat keluar dari pengepungan yang bisa digambarkan sebagai hal yang menakutkan ini. Namun, jelas mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan Yuan dan energi mental yang digunakan Lindong untuk mengelilingi api iblis Nirwana. Api iblis Nirwana terlalu ganas dan brutal. Orang biasa tidak akan bisa memaksanya mencapai puncak. Namun, Lindong sudah jelas mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya. Jika api iblis Nirwana begitu mudah untuk ditundukkan, kemungkinan besar hal ini tidak akan terlalu langka. Suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Segera, cahaya putih lembut menembus pengepungan dan keluar. Cahaya putih hangat dalam jumlah besar melayang di depan kekuatan Yuan dan energi mental, tampak seperti sang kaisar. Di hadapan cahaya ini, bahkan api iblis Nirvana yang liar dan liar sebenarnya sedikit menyusut. Cahaya putih itu membengkak dan menyusut secara tak terduga. Sekilas, terlihat ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya. Satu-satunya hal dalam tubuh Lindong yang bisa menundukkan Nirvana Demon Flame ini tentu saja adalah jimat batu kuno misterius ini. Bahkan Lindong saat ini tidak mampu mengungkap semua misteri jimat batu yang telah ada di tangannya selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh seni bela diri dari masa itu sebagian besar tidak berguna baginya. Bagaimanapun, seni bela diri yang dia peroleh saat ini, bukan lagi seni bela diri biasa. Pencipta seni bela diri ini semuanya adalah individu-individu hebat yang terkenal. Oleh karena itu, seni bela diri yang telah mereka ciptakan dengan susah payah, sudah berada pada tingkat yang bahkan jimat batu pun mengalami kesulitan untuk ditingkatkan. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu. Namun, semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu itu tidak memberikan respon sedikit pun. Hal ini tentu menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak, jimat batu akan turun tangan secara naluriah. Hal ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu digantung di depan kelompok api iblis Nirvana. Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Ini mungkin terlihat lemah, tapi sangat kuat. Setelah jimat batu itu ditangguhkan sejenak, beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya. Mereka saling bertautan satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis Nirwana. Api iblis Nirwana secara alami tidak mau ditangkap ketika dihadapkan dengan jaring cahaya yang sedang menerjang. Segera, bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahayanya. Namun,
Pencairan ini jelas tidak menghasilkan efek yang mudah menghancurkan gulma. Jaring cahaya berwarna putih pucat itu mungkin tampak lemah, namun tidak bergerak bahkan di bawah kekuatan lelehnya. Cara itu seolah-olah kemampuan peleburan Nirvana Demon Flame sama sekali tidak efektif melawannya. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Hal ini tentu saja sangat mengurangi taktik api iblis Nirwana. Jaring cahaya itu melesat dan segera menutupi api iblis Nirwana di dalamnya. Setelah itu, api iblis Nirwana tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang. Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini, sebelum dia tersenyum. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat terpancar. Di bawah hamburan cahaya ini, Nirvana Demon Flame yang awalnya berjuang keras ternyata menjadi sangat sunyi. Kemampuan jimat batu sekali lagi melampaui harapan Lindong. Api iblis Nirwana itu, yang sebelumnya membuatnya sangat sakit kepala, telah tunduk dengan patuh padanya. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menghela nafas pelan sekali lagi. Jimat batu ini memang misterius. Batu itu sangat menekan api iblis Nirwana saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Segera, api iblis Nirwana di dalamnya ditekan dan mulai menyusut dengan cepat. Banyak riak liar dan keras yang terus-menerus tersebar darinya. Namun, dalam menghadapi tekanan dari jimat batu, mustahil untuk menyebar. Ukuran Nirvana Demon Flame menjadi semakin kecil. Namun, warnanya menjadi semakin pekat. Samar-samar, riak destruktif muncul dari sana. Sekelompok besar Nirvana Demon Flame mulai menghilang. Menggantinya adalah 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya memadat seluruhnya menjadi seukuran ibu jari. 5 manik-manik berwarna hitam seukuran ibu jari diam-diam digantung di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam, tetapi mereka memiliki aura yang membuat hati seseorang bergetar. Api iblis Nirwana tadi sebenarnya telah langsung ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik hitam menyala. Kegembiraan melonjak di hati Lindong ketika dia melihat 5 manik-manik hitam unik seukuran ibu jari ini. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkeram kedua jarinya dan sebuah manik hitam muncul di antara keduanya. Manik-manik hitam yang terbentuk dari gumpalan api iblis Nirwana ini tidak panas. Sebaliknya, suhunya agak sedingin es. Namun, Lindong sadar bahwa ketika hal kecil ini merajalela, kemungkinan besar itu sudah cukup untuk membuat 3 ahli tahap Yuan Nirvana menjadi sangat menyedihkan. Benda ini, sebut saja manik guntur api Nirwana. Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Meskipun menekan semua api iblis Nirvana di tubuhnya, dia hanya mendapatkan 5 manik guntur api Nirvana. Namun, dia yakin hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ini benar-benar kesengsaraan Nirwana dengan pahala yang besar. Lindong menjentikkan jarinya dan menyimpan Nirvana Fury Thunderbats itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia meregangkan pinggang malasnya. Segera, suara berderak keluar dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, air itu mengalir ke dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir, tampak kuat dan kuat. Senyum puas perlahan muncul di wajah Lindong. Setelah 4 bulan pelatihan yang pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Saat ini dia sangat berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan ketika dia baru saja memasuki harta karun kuno. Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirwana pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Meski pastinya ada orang-orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut. Saat ini, ia memiliki banyak kartu truf dan ia kesulitan menemukan pasangan yang cocok di antara ketiga ahli tahap Yuan Nirvana tersebut. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia sedikit merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa, barulah dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Sebuah kepompong raksasa melayang di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Sungai Pil. Cahaya berwarna hitam dan putih masih melekat di sekitarnya.
Aura hidup dan mati yang padat menyebar, tampaknya telah berkembang menjadi lingkaran hidup dan mati. Saat ini, kepompong ringan tersebut niscaya sudah membengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan lalu. Lindong juga bisa merasakan aura lemah di dalamnya kini semakin kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura asli dari daging dari dalam kepompong ringan itu. Tikus kecil memiliki tubuh roh iblis dan pastinya tidak memiliki daging apapun. Namun, aura seperti itu sebenarnya telah muncul di dalam kepompong ringan ini saat ini. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mulai terlihat. Seharusnya segera. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura darah yang layu. Marten kecil sudah memasuki masa retret selama 4 bulan. Jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga, kemungkinan besar dia akan segera keluar. Tikus kecil yang keluar adalah Celestial Demon Marten asli yang berdiri di puncak rantai makanan di dunia binatang iblis. Hati Lindong cukup penasaran dengan kondisi tikus kecil itu. Kepompong cahaya hitam dan putih raksasa diam-diam melayang di dalam sungai Pil. Lingkaran cahaya kehidupan dan kematian melayang di sekitarnya, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Gelombang demi gelombang aura darah dan daging yang padat bergoyang-goyang di dalam lingkaran cahaya hidup dan mati. Samar-samar, ada keganasan yang samar-samar, yang sulit disembunyikan, menyebar di dalam aura. Seolah-olah kepompong ringan itu melahirkan seekor binatang yang sangat ganas. Lindong berdiri di samping sungai Pil. Matanya sedikit cemas saat dia melihat kepompong ringan, yang cahayanya membengkak dan menyusut secara tak terduga. Meskipun ia percaya pada tikus kecil, ia masih merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke tahap 9 Yuan Nirvana, tidak mampu melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, secara alami terdapat sejumlah besar risiko yang terlibat. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan tikus kecil. Yang terakhir ini juga memainkan peran penting dalam kemampuan Lindong mencapai tahap saat ini. Keduanya bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup mendalam. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada tikus kecil di sini, kemungkinan besar itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong. Kamu tidak bisa mati di saat seperti ini. Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Lindong setengah bergumam pada dirinya sendiri, ketika kepompong ringan yang telah diam selama 4 bulan tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar, menimbulkan gelombang di sungai Pil ini. Aktivitas mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa permukaan kepompong cahaya itu benar-benar mulai menampakkan lapisan kilau ungu kehitaman. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong cahaya ketika warna ungu kehitaman muncul. Di bawah kekuatan hisap yang liar dan keras ini, bagian dalam sungai Pil segera menjadi kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Ki Nirvana melonjak keluar dari dalam sungai Pil. Akhirnya, ia terisi penuh ke dalam kepompong ringan, seperti semburan air yang dituangkan ke dalamnya. Sial! Sial! Ki Nirvana baru saja melakukan kontak dengan kepompong ringan ketika langsung tersedot ke dalamnya, tanpa mengeluarkan aktivitas apapun. Ki Nirvana mengalir deras ke dalam kepompong ringan. Namun, kepompong ringan itu seperti jurang maut. Terlepas dari berapa banyak Ki Nirvana yang dituangkan ke dalamnya, ia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Mata Lindong sedikit terkejut saat melihat sungai Pil yang terbalik. Dia bisa merasakan bahwa Ki Nirvana yang dikumpulkan di dalam sungai Pil, dengan cepat diserap oleh kepompong cahaya dengan kecepatan yang mengejutkan. Tingkat penyerapan yang rakus ini. Tak heran jika tikus kecil berkata bahwa membentuk tubuh fisik membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bukan karena sungai Pil ini, kemungkinan besar energi yang bisa ditelan tikus kecil tidak akan mencukupi meskipun Lindong memberikan semua pil Nirvana miliknya. Dengan banyaknya Ki Nirvana yang dicurahkan, kilau ungu kehitaman pada kepompong cahaya juga menjadi semakin pekat dan dalam. Di bawah fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut sepanjang hari. Sikap serakah itu menyebabkan kepala Lindong terasa sedikit mati rasa. Celestial Demon Marten ini ternyata sangat menakutkan. Jumlah energi yang dibutuhkan sebenarnya telah mencapai tingkat tertentu.
Untungnya, perilaku melahap yang tidak terkendali ini tidak berlangsung lama. Kalau tidak, kemungkinan besar bahkan dengan Sungai Pil sebagai fondasinya, tikus kecil masih bisa menelannya sepenuhnya. Menelan tak terkendali semacam ini berlangsung hingga sore hari berikutnya ketika suara retakan kecil tiba-tiba masuk ke telinga Lindong. Suara ini tidak nyaring, namun, itu sangat memekakkan telinga ketika Lindong mendengarnya. Segera seluruh tubuhnya gemetar dan matanya memandang ke arah kepompong ringan yang telah berubah warna menjadi ungu kehitaman. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia melihat tapak garis retakan perlahan menyebar. Dia sadar bahwa kemunduran tikus kecil akan segera berakhir. Garis retakan muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, mata Lindong yang tidak berkedip menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam misterius dan ungu tua merembes keluar dari dalam garis retakan itu. Aura ganas semacam itu menjadi semakin pekat. Sepotong kepompong ringan akhirnya jatuh darinya ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya. Fragmen kepompong ringan yang jatuh ini tampak seperti tekanan terakhir yang akan memicu letusan gunung berapi. Pada saat itu, kepompong cahaya raksasa langsung meledak di depan mata Lindong yang menciut. Cahaya ungu kehitaman yang tak tertandingi langsung menyerbu ke awan, tampak seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah cahaya ungu kehitaman yang meresap. Sosok hitam yang sangat besar perlahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu, suara, embusan, muncul. Kelelawar ungu kehitaman berukuran 200 kaki melesat keluar dari pancaran cahaya. Badai itu sedikit mengipasi dan badai yang liar dan dahsyat melanda. Sayap kelelawar yang sangat besar mengepak dan sepasang mata bercahaya ungu samar muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melolong tajam. Suara melolong yang aneh dan unik yang tampak nyata, membawa semacam kegembiraan dan kegembiraan liar yang tidak dapat disembunyikan, saat menyebar ke tirai cahaya dengan cara yang memekakkan telinga. Sungai Pil di bawahnya juga terguncang hingga menimbulkan banyak gelombang besar. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan penghalang cahaya melingkar menyebar dari dalam tubuhnya, menutupi dirinya di dalamnya. Gelombang sonik menghantam penghalang cahaya emas, menyebabkan gelombang riak yang kuat muncul di atasnya. Namun, itu tidak sepenuhnya pecah. Lindong tidak peduli dengan riak pada penghalang cahaya emas. Matanya menatap tajam ke langit. Tirai cahaya ungu kehitaman di tempat itu perlahan menghilang. Setelah itu, binatang iblis berukuran 100 kaki, yang memiliki dampak visual yang mengejutkan, muncul di depan matanya. Itu adalah binatang iblis berukuran 1000 kaki yang seluruhnya berwarna ungu kehitaman. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan menyebar di belakangnya, tampak menutupi langit dan matahari. Kedua lengannya berwarna ungu kehitaman tebal dan besar. Tampaknya ada beberapa simbol misterius yang muncul di atasnya, memancarkan perasaan menakutkan saat itu terjadi. Lengannya sangat besar dan kukunya yang tajam berkilauan dengan kilatan dingin. Ketajaman seperti itu membuat Lindong merasa tubuhnya merinding saat melihatnya. Dia tidak meragukan bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat dengan mudah merobeknya. Binatang raksasa itu melayang di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan, saat aura yang tidak bisa dijelaskan keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan langitnya sendiri tampak agak redup di bawah aura ini. Ini adalah binatang menakutkan yang tiada taranya. Perasaan seperti ini bahkan naga hijau yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan naga itu. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten? Lindong melihat ke arah binatang raksasa ini yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Matanya dipenuhi dengan ekspresi kaget saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Dulu, ia selalu mendengar tikus kecil meniup terompet sambil mengatakan betapa hebat dan tak terkalahkannya terompet tersebut. Namun, Lindong tidak pernah menaruh kata-kata itu di dalam hatinya. Baru setelah ia melihat secara langsung tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten, barulah ia percaya bahwa suku ini mungkin benar-benar memiliki aura mendominasi yang menakutkan yang dapat melahap suku naga. Heaven Demon Marten melayang di langit dan melolong ke arahnya.
Jiwa yang mengaduk lolongan hanya melemah secara bertahap setelah waktu yang lama. Ia perlahan-lahan menundukkan kepalanya setelah itu dan sepasang mata ungu hitam yang misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melakukan kontak dengannya tetapi tidak menyusut sedikit pun karena aura yang menggetarkan jiwa. Kontak mata itu berlangsung sesaat sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari Celestial Demon Marten. Kedua sayapnya mengepak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus 3 ahli tahap Yuan Nirvana langsung melesat ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu kehitaman. Penutup tubuh emas yang semula membungkus tubuhnya otomatis tersebar pada saat ini. Lindong bisa melihat emosi familiar di dalam sepasang mata itu. Ia tidak percaya tikus kecil akan menyerangnya. Kecepatan tikus kecil begitu cepat sehingga mustahil untuk digambarkan. Setelah hanya sekejap, ia menembus langit, membawa bayangan gelap yang sangat besar saat muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Mata ungu kehitaman tikus kecil menatap Lindong. Cahaya dingin yang tajam itu menjadi semakin pekat. Detik berikutnya, cakarnya diayunkan. Namun, cakar itu tiba-tiba berubah arah ketika hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Sebaliknya, itu malah menabrak ruang kosong di belakang Lindong. Suara tikus kecil yang agak dingin bergema di ruangan ini setelah angin tajam dari cakarnya keluar. Keluar sekarang! Saat cakar tikus kecil melayang di udara, tampaknya dimensi ruang pun terkoyak. Bahkan ekspresi wajah Lindong berubah drastis saat ini. Namun, ekspresi wajahnya tidak berubah karena serangan tikus kecil, melainkan karena teriakan tikus kecil tadi. Ada seseorang yang bersembunyi di tempat ini. Dia telah berlatih secara diam-diam selama jangka waktu ini dan dia tidak merasakan kehadiran orang lain. Namun, apalagi yang tersirat dalam kata-kata tikus kecil? Seseorang telah memata-matai mereka selama ini? Saat pemikiran ini muncul di benaknya, getaran dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang cemerlang muncul dari tubuh Lindong. Dengan ketukan tajam di tanah dengan telapak kakinya, Lindong terbang ke langit. Kemudian, dia berbelok tajam di udara dan menatap dengan muram ke ruang hampa, tempat serangan tikus kecil diarahkan. Serangan tikus kecil sangat kejam. Cahaya ungu kehitaman menggumpal di cakarnya. Bahkan mata Lindong membeku ketika dia menyaksikan kekuatan seperti itu. Haha, sungguh pantas disebut sebagai Celestial Demon Marten. Seranganmu selalu tanpa ampun. Di bawah tatapan terpaku dari Lindong, riak bergelombang aneh dari ruang kehampaan. Kemudian, suara tawa terdengar seperti orang tua. Saat tawa itu terdengar, sebuah tangan keriput terulur dari dalam dan melambai ringan. Embusan angin yang tampak lembut bertiup dan mengusir cakar tajam tikus kecil dengan keras. Tubuh besar tikus kecil sedikit tersentak. Ekspresi suram muncul di mata ungu kehitamannya. Kemudian turun dari langit dan mendarat di samping Lindong. Sayap kelelawarnya yang besar mengepak sedikit, membentuk badai yang menelan dan melindungi Lindong. Siapa dia? Lindong bertanya dengan lembut setelah dia melirik ke arah tikus kecil yang jahat itu. Aku tidak tahu, tapi dia cukup kuat. Sebaiknya kita berhati-hati. Tubuh fisikku baru saja menyelesaikan pembentukannya dan kekuatanku belum pulih sepenuhnya, jawab tikus kecil dengan suara berat sambil menggelengkan kepalanya. Alis Lindong sedikit terlipat. Dia tidak dapat memahami mengapa seorang praktisi misterius muncul di kedalaman kuil naga hijau. Tatapan Lindong dan Little Marten terpaku pada ruang terdistorsi itu, menunggu sesuatu terjadi. Di bawah tatapan mereka, distorsi ruang itu menjadi semakin parah. Akhirnya, sesosok tubuh keriput muncul perlahan di depan mata mereka. Sosok itu milik seorang lelaki tua, yang mengenakan pakaian rami yang dibuat secara kasar. Tidak sedikit gelombang energi kuat yang bisa dirasakan dari tubuhnya. Selain itu, wajah tuanya pun biasa saja tanpa ciri khusus. Jika bukan karena penampilannya yang misterius, Lindong akan memperlakukannya seperti orang tua biasa. Lelaki tua itu tersenyum menatap Lindong dan tikus kecil yang waspada tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi. Pada saat yang sama, dia memeriksa tempat ini dengan tidak tergesa-gesa. Jadi inilah bagian dalam kuil naga hijau. Tampaknya sisa-sisa orang itu telah menghilang, jika tidak,
orang tua sepertiku tidak mungkin memasuki tempat ini. Setelah mendengar kata-kata gumaman lelaki tua itu, Lin Dong mengangkat alisnya sedikit. Sisa yang dia bicarakan pastilah King Zi. Dan karena hilangnya sisa-sisa King Zi, dimensi ruang ini telah kehilangan perlindungannya, sehingga memungkinkan lelaki tua yang tidak diketahui asal-usulnya untuk menerobos masuk. Lin Dong menatap lelaki tua itu dan menangkupkan tangannya memberi hormat. Nada suaranya agak sopan. Meskipun Lin Dong tidak tahu apa-apa tentang asal-usul lelaki tua itu sepertinya bukan orang biasa dan sebaiknya jangan menyinggung orang tersebut. Jangan khawatir, orang tua hanya penasaran dengan tempat ini. Selama bertahun-tahun, aku telah mencoba memasuki tempat ini tapi selalu terhenti. Orang tua itu sepertinya menyadari kekhawatiran Lin Dong dan seketika itu juga, dia tersenyum dan terlihat ramah. Ekspresi wajah Lin Dong tidak berubah, tapi pikirannya berputar. Medan perang kuno hanya dibuka selama perang 100 kerajaan. Jika lelaki tua ini bisa masuk sesuka hati, itu berarti identitas lelaki tua ini memang tidak biasa. Hei, aku khawatir kamu sudah memata-matai kami cukup lama sekarang. Martin kecil mencibir. Aku hanya tertarik pada pemuda ini, lelaki tua itu tertawa sambil menatap Lin Dong. Dia kemudian melanjutkan, saya kira seseorang yang memiliki simbol leluhur yang memangsa akan menjadi entitas yang cukup fenomenal di alam semesta setelah dia dewasa di masa depan. Mata Lin Dong sedikit tenggelam. Tentu saja, dia tahu pentingnya simbol leluhur yang memangsa. Artefak ini cukup kuat untuk membangkitkan keserakahan banyak praktisi. Jika orang tua ini menyukainya, itu akan merepotkan Lin Dong sekarang. Cahaya ungu kehitaman di mata tikus kecil mengeras. Secara tidak jelas, ada aura yang sangat kejam keluar dari matanya. Jelas sekali, itu adalah tanda bersiap untuk menyerang begitu terjadi perselisihan. Aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Meskipun kamu adalah Celestial Demon Marten, kamu baru saja membentuk tubuh fisikmu dan kekuatanmu belum pulih hingga 1/10 dari kekuatan bentuk puncakmu. Oleh karena itu, kamu bukan tandinganku. Pria tua itu tertawa acuh tak acuh. Rupanya, dia tidak peduli dengan aura agresif tikus kecil. Ayo kita coba. Mata tikus kecil tampak muram. Saat hendak mengambil tindakan, Lin Dong melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia tahu bahwa orang tua itu mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika dia dan tikus kecil menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan bisa menandingi lelaki tua itu. Karena tetua tidak mempunyai niat buruk, nampaknya kami berdua tidak mengkhawatirkan apapun. Karena kami baru saja menyelesaikan pelatihan, kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal, Lin Dong tersenyum rendah hati pada lelaki tua itu. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi bersama Little Marten. Anak muda yang bernama Lin Dong, aku agak tertarik padamu dan oleh karena itu, aku akan memberitahumu sesuatu dengan baik hati. Begitu temanmu, Celestial Demon Marten yang berdiri di sampingmu, mengungkapkan identitasnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Lelaki tua itu tiba-tiba menatap Lin Dong dan berkata dengan jelas. Sosok Lin Dong yang pergi tiba-tiba membeku dan alisnya berkerut erat. Dia kemudian bertanya dengan serius, Elder, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Hubungan wilayah Suan Timur dengan kota iblis tidak sepenuhnya damai. Kedua belah pihak telah saling bertukar pedang beberapa kali. Saat ini, beberapa anggota inti sekte super wilayah Suan Timur telah dibunuh oleh anggota kota iblis. Selain itu, suku yang bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan adalah suku Celestial Demon Marten yang terkenal kejam. Oleh karena itu, jika temanmu, Celestial Demon Marten, mengungkapkan identitasnya sekarang, bukan saja kamu tidak akan dipilih oleh sekte-sekte super itu, kamu bahkan mungkin akan mendatangkan bencana besar pada dirimu sendiri. Ekspresi wajah Lin Dong sedikit berubah. Mengingat statusnya saat ini, jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang dendam tersebut. Kakek Marten tidak membunuh bangsamu. Marten kecil meraung dengan dingin. Haha, selama kamu adalah salah satu dari Celestial Demon Martens, itu sudah cukup, lelaki tua itu apatis. Kemudian, ia melanjutkan, kalian tidak perlu terus-menerus menatapku. Aku tidak punya dendam terhadap suku Celestial Demon Marten. Kalau tidak, aku tidak akan berbicara dengan kalian berdua dengan cara yang begitu damai.
Aku hanya tidak ingin orang yang terburu nafsu seperti kalian mengungkapkan identitas kalian dan menimbulkan masalah besar pada pemuda di samping kalian. Mata tikus kecil sedikit rileks. Akhirnya, ia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi sejak saat itu. Lindong mengerang dalam-dalam. Lalu, ia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu dan berkata, "Elder, terima kasih banyak atas pengingatnya. Saya akan memastikan bahwa teman saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Celestial Demon Marten di wilayah Suan Timur ini." Meskipun tikus kecil mempunyai tubuh binatang iblis, ia punya banyak trik. Selama ia tidak menampilkan wujud fisiknya saat ini, orang biasa tidak akan bisa mendeteksi identitasnya sebagai Celestial Demon Marten. Sudah takdir kita bisa bertemu satu sama lain di tempat seperti ini. Aku hanya memberimu beberapa nasihat. Namun, aku merasa kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Lelaki tua itu menatap Lindong dalam-dalam dan tersenyum. Aku agak penasaran untuk melihat bagaimana nasibmu dalam perang 100 kerajaan yang akan datang. Kali ini, perang 100 kerajaan mempunyai beberapa individu yang sangat menyusahkan dan jahat. Saya akan mencoba yang terbaik, jawab Lindong lembut. Dia berasal dari kerajaan berperingkat rendah. Dibandingkan dengan talenta kerajaan-kerajaan super, yang menikmati sumber daya pemberian Tuhan, tentu saja ada beberapa perbedaan. Para praktisi dari kerajaan-kerajaan super itu telah mendominasi peringkat emas nirvana perang 100 kerajaan selama bertahun-tahun. Menurutku, jika seseorang dari kerajaan berperingkat rendah dapat mengambil tempat di antara mereka, itu akan sangat menarik. Orang tua itu terkekeh bercanda. Peringkat emas nirvana? Lindong sedikit terkejut. Peringkat emas nirwana dan peringkat nirwana berbeda satu kata, namun Lindong bisa merasakan kalau ada perbedaan yang sangat besar di antara kedua kata tersebut. Orang tua itu hanya tersenyum. Tanpa menjelaskan apapun dan dengan sentakan pada tubuhnya, lelaki tua itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, dia menghilang sepenuhnya dari dimensi ini. Lindong agak bingung pada lelaki tua ini, yang asal-usulnya misterius dan cara dia berbicara halus dan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Orang tua ini seharusnya menjadi anggota sekte super. Tikus kecil akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara sambil melihat ke tempat di mana lelaki tua itu menghilang. Lindong sedikit menganggukkan kepalanya. Selain sekte super yang mengendalikan dimensi ini, tidak ada orang lain yang bisa masuk dan keluar dari medan perang kuno sesuka hati. Marten kecil, kembalilah ke wujud manusiamu. Kalau kau meninggalkan tempat ini dalam wujud ini, aku khawatir akan menimbulkan keributan. Lindong menoleh dan mengingatkan tikus kecil. Setelah diingatkan oleh lelaki tua misterius itu, Lindong tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Kalau tikus kecil benar-benar mengungkapkan identitasnya, maka keduanya akan mendapat masalah. Sekte-sekte super yang punya dendam terhadap suku Celestial Demon Marten mungkin akan melampiaskannya pada tikus kecil. Marten kecil memperhatikan kata-kata Lindong. Meskipun ia memahami alasan di balik ini, ia merasa malu. Adegan ini mengejutkan Lindong, namun dia masih harus mengingatkan tikus kecil. Di bawah peringatan Lindong, tikus kecil tidak bisa berbuat banyak. Cahaya ungu kehitaman pekat keluar dari tubuhnya dan tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Saat cahayanya melonjak, tubuh tikus kecil akhirnya menjadi seukuran manusia. Setelah cahayanya menghilang, sosok humanoid muncul di hadapan Lindong. Ekspresi wajah sosok itu sedikit kaku. Sosok di hadapannya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian berwarna ungu kehitaman. Pemuda itu sangat anggun dan tampan. Senyuman di wajahnya membuatnya tampak jahat namun sangat mencolok dan beberapa gadis akan terpesona dengan fitur wajah seperti itu begitu mereka melihatnya. Lindong bukan seorang gadis, dan karenanya, dia tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, untuk sesaat, dia tertegun. Dia tidak bisa mengasosiasikan Marten kecil dengan ciri-ciri wajahnya ini dengan gambaran licik dan jahat yang dia miliki tentang Marten kecil di masa lalu. Kakek Marten. Sudut mulut Lindong berkedut saat dia melihat pemuda yang malu di hadapannya. Dia tiba-tiba mendapat keinginan untuk menendang pemuda itu.